Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana memanfaatkan fitur mail merge yang ada di aplikasi Microsoft Word. Materi mail merge ini merupakan salah satu submateri yang ada di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk SMK kelas 10. Jadi pada materi ini dibahas apa sih mail merge itu, kemudian bagaimana cara penggunaannya sampai dengan contoh implementasi pemanfaatan mail merge. Jadi mail merge adalah fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk mencetak beberapa surat, amplop, label, atau direktori untuk dikirimkan ke banyak pihak. Sedangkan untuk memanfaatkan fasilitas mail merge ini diperlukan informasi sumber yang disimpan dalam daftar atau list atau database atau lembar sebar atau spreadsheet. Nah, pada contohnya pada materi ini, misalnya ketua OSIS akan menyampaikan pemberitahuan atau surat kepada orang tua siswa terkait dengan pelaksanaan sebuah pentas seni. Nah, di sini ketua OSIS memiliki daftar nama orang tua siswa yang disimpan dalam file Microsoft Excel dengan kolom-kolom sebagai berikut. Ada kolom sapaan, ada nama, alamat, kota, provinsi, dan kode pos. Dari data ini nantinya akan dicetak pada sebuah label, dan label tersebut akan ditempel pada setiap amplop yang akan dikirimkan ke setiap orang tua siswa. Jadi dengan memanfaatkan fitur mail merge, maka ketua OSIS tidak perlu membuat label yang seperti ini sebanyak data orang tua, akan tetapi cukup membuat satu buah format saja, kemudian dihubungkan dengan fitur mail merge ke sebuah file Excel, yaitu file sumber data orang tua. Kemudian nantinya akan lebih cepat dalam proses pembuatan labelnya. Oke, pada video kali ini saya tidak akan mencontohkan bagaimana membuat sebuah label surat, akan tetapi saya akan membuat sebuah sertifikat yang nantinya akan diberikan kepada setiap siswa yang ikut berpartisipasi dalam sebuah kegiatan. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama sebuah file Excel yang berisi data sumber, kemudian file Microsoft Word di mana kita nanti akan membuat sebuah sertifikat. Oke, kita akan coba untuk membuat file Excel-nya terlebih dahulu yang berisi data siswa yang mengikuti sebuah kegiatan. Jadi misalnya seperti ini, saya akan membuat data misalnya nomor, di sini sertifikatnya menyebutkan tanggal, jadi saya berikan tanggal, kemudian guru mata pelajaran. Oke, seperti ini maka akan saya isi datanya. Saya akan mencontohkan misalnya ada 10 data, kemudian namanya saya buat acak saja seperti ini. Oke, kemudian untuk kelasnya saya buat seperti ini saja supaya lebih cepat. Saya copy, kemudian tanggalnya Oke, jadi ini adalah data sumbernya yang nantinya akan kita jadikan referensi dalam pembuatan sebuah sertifikat. Jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Kita simpan di dokumen misalnya
Jadi diasumsikan ini adalah data sumber yang nantinya akan kita cetak dalam sebuah file Microsoft Word untuk membuat sebuah sertifikat. Oke, ini kita minimize. Kemudian kita akan membuat sebuah file Microsoft Word. Oke, seperti ini. Jadi langkah yang pertama, kita harus menyiapkan format sertifikatnya. Kita bisa men-setting secara manual, ya sesuai dengan kebutuhan, atau kita juga bisa mendownload yang ada di internet format sertifikat. Ya. Misalnya, saya akan mendownload template sertifikat. Di sini banyak sekali disediakan, yang versi free maupun yang berbayar. Di sini saya akan mencontohkan template yang disediakan oleh Microsoft ya sifatnya gratis. Ini bisa kita buka ya seperti ini. Kita bisa mencari menurut aplikasi atau menurut kategori ya. Kebetulan saya akan mencari berdasarkan kategori sertifikat. Nah, di sini akan disediakan beberapa template sertifikat yang bisa kita manfaatkan. Oke, saya akan coba cari template yang sesuai. Oke, misalnya yang ini saja ya, kelihatannya yang sesuai. Oke, kita klik sertifikat karyawan berprestasi bulan ini. Ini nanti akan kita gunakan sebagai template sertifikat yang akan kita buat. Oke, kita klik, kemudian kita unduh. Ya, sudah berhasil terdownload. Ini bisa kita buka langsung seperti ini. Karena kita mendownload sebuah template berupa file Word, maka file Word yang kita siapkan tadi tidak kita gunakan lagi, jadi bisa kita tutup. Jadi diasumsikan kita akan membuat sertifikat dengan format yang seperti ini. Kita tinggal menyesuaikan di beberapa kalimat, ya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya judulnya ini adalah sertifikat ini diberikan kepada siswa yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita sesuaikan misalnya. Kepada tetap tidak kita ubah. Kemudian nama penerima ini nanti akan kita sesuaikan yang ada di data file Excel ya, dengan memanfaatkan mail merge. Kemudian ini kita sesuaikan atas partisipasinya. Misalnya seperti ini. Kemudian ini kita ganti tanggalnya tetap ya. Oke, kemudian kita nanti akan mengisi pada daftar nama penerima ini. Kita isi dengan nama dan kelas. Kemudian di sini kita isi nama guru mata pelajaran, dan di sini adalah tanggal pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita akan memanfaatkan beberapa kolom di sini: nama, kelas, tanggal, dan guru mapel. Oke, kita akan memanfaatkan fitur mail merge yang ada di aplikasi Microsoft Word. Oke,
Jadi untuk nama penerima ini akan kita ganti sesuai dengan kolom nama dan nanti kita sambung dengan kolom kelas. Oke, cara untuk memanfaatkan fitur MailMerge adalah seperti ini. Pada tab mailing ini silakan diklik. Kemudian kita pilih menu select recipient. Ya, di sini ada submenu use existing list. Jadi kita akan memanfaatkan list yang sudah tersedia, yaitu file Microsoft Excel yang sudah kita siapkan. Jadi ini kita pilih, kemudian kita cari di mana file Excel tadi kita simpan. Ya, ada di dokumen, kemudian data sumber. Ya, ini yang kita siapkan ini, yaitu file ini. Ya. Oke, kita pilih data sumber, kemudian klik open. Ya. Ini akan mereferensi di mana sheet data kita tersimpan. Kebetulan data sheet kita hanya satu, maka di sini munculnya hanya ada satu sheet. Jika nanti ada lebih dari satu sheet, ya di sini bisa ada sheet 2 dan seterusnya, maka di sini akan dimunculkan pilihan sheet mana yang akan dijadikan data referensi. Oke, karena ini cuma satu sheet, maka kita pilih OK. Oke, selanjutnya untuk menentukan kolom apa saja yang akan kita munculkan di sini, itu kita bisa memanfaatkan insert merge field. Ya, ini kita pilih. Di sini akan ada pilihan kolom yang ada pada data sumber. Maka kita pilih kolom nama. Oke, karena setelah nama akan kita tambung kelas, maka kita bisa ketik secara manual terlebih dahulu strip, kemudian akan kita tambahkan field berikutnya, yaitu kolom kelas. Ya, seperti ini. Selanjutnya untuk guru mata pelajaran, di sini akan kita masukkan kolom guru mapel. Kemudian untuk tanggal kita akan masukkan kolom tanggal. Ya, seperti ini. Untuk melihat contoh previewnya, kita bisa pilih menu preview result. Ya, ini bisa kita klik. Maka akan muncul tampilan data yang sudah terkoneksi ke data sumber. Jadi seperti ini. Data pertama adalah Andi, kelas 10 AKL 3, kemudian gurunya dan tanggalnya. Di sini kita bisa menyesuaikan tata letaknya atau format penulisannya dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, untuk guru ini kita buat rata tengah, maka kita bisa pilih di tab home ya, kita pilih center. Demikian untuk tanggal juga seperti itu, kita bisa pilih center. Kemudian kita juga bisa misalnya mengubah warna font ya, kita ganti dari hitam, kita tebalkan, dan kita besarkan atau yang lain-lain, silakan ya. Jadi bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seperti ini, kita sesuaikan supaya cukup. Ya, seperti ini. Warnanya hitam. Atau bisa juga kita menyisipkan gambar atau logo sekolah di sini. Caranya cukup mudah, kita tinggal pilih insert, kemudian picture. Kita cari di mana lokasi logo sekolah, misalnya ini. Ya, ini kita harus sesuaikan wrappingnya, apakah inline with text. Saya akan pilih yang in front text, jadi berada di atas teks ya, di depan teks. Kita sesuaikan posisinya. Ya, misalnya seperti ini. Oke, maka dalam proses pencetakan sertifikat kita akan jauh lebih mudah. Jadi cukup membuat satu format sertifikat. Kemudian untuk mencetaknya kita bisa memanfaatkan fitur preview result. Ini bisa kita langsung cetak dengan cara
print ya. Bisa kita tambahkan quick print misalnya seperti ini. Jadi langsung kita print. Kemudian untuk data berikutnya tinggal kita pilih next record ya. Seperti ini sudah ganti Anton. Kemudian data guru dan tanggalnya tetap karena memang kebetulan sama. Kemudian kalau untuk mencetak record yang selanjutnya juga sama, kita next lagi sampai dengan data yang terakhir. Jadi pembuatan sertifikat akan jauh lebih mudah, praktis, dan cepat. Jadi fitur MailMatch ini intinya adalah bagaimana menggabungkan file Microsoft Word dengan file sumber yang bisa berupa file Microsoft Excel atau file database atau file list yang lain. Jadi dengan memanfaatkan fitur ini, pembuatan sertifikat, pembuatan label, atau yang lain akan terasa lebih cepat dan praktis. Demikian yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.